Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, kita akan membahas strategi besar Indica Energy, atau lebih dikenal dengan INDI, untuk memacu kinerja dan melanjutkan diversifikasi bisnis di semester kedua 2024. Apa saja langkah strategis yang mereka ambil setelah mengalami penurunan kinerja di paruh pertama tahun ini? Simak terus untuk mendapatkan jawabannya. INDI menjalani tahun 2024 dengan tantangan besar. Pendapatan mereka menyusut hingga 28,7% menjadi 1,19 miliar dolar di semester pertama. Hal ini kontras dengan capaian yang sama di tahun lalu sebesar 1,67 miliar dolar. Namun, meski dihadang berbagai rintangan, INDI tetap optimis dan siap melesat di paruh kedua tahun ini. Laba bersih INDI juga mengalami penurunan signifikan, mencapai 76,6% dari 89,8 juta dolar di semester pertama 2023 menjadi hanya 21 juta dolar di 2024. Penyusutan ini dipicu oleh penurunan kontribusi dari unit usaha utama mereka, Kideco Jaya Agung, serta divestasi Multi Tambang Jaya Utama atau MUTU. Kideco, yang menjadi salah satu tulang punggung pendapatan INDI, mencatat penurunan harga jual batubara rata-rata sebesar 23,9%. Ini jelas mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun, INDI tidak tinggal diam. Mereka telah menyusun strategi jitu untuk mengatasi penurunan ini dengan mengoptimalkan produksi dan menjaga likuiditas perusahaan. Memasuki semester kedua, INDI berencana untuk lebih agresif dalam mencapai target produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan belanja modal. Fokus utama mereka, mengembangkan bisnis non-batubara yang kini menjadi pilar utama pertumbuhan jangka panjang mereka. Diversifikasi bisnis INDI sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, dan kini mereka memperkuat pijakan di sektor kendaraan listrik, tenaga surya, dan nature-based solutions. Salah satu langkah signifikan adalah peluncuran Kalista, brand fleet as a service yang siap mendukung bisnis dalam transisi energi melalui layanan penyewaan kendaraan listrik. Tidak hanya itu, INDI juga telah memperkenalkan 3 motor listrik baru di bawah brand Alfa, yaitu Alfa N3, Alfa Cervo Key, dan Alfa Cervo Boss Charge. Ini adalah bagian dari komitmen mereka untuk mendukung transformasi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Guna mendukung ekspansi ini, INDI telah mengalokasikan belanja modal senilai 267,7 juta dolar Amerika untuk tahun 2024. Mayoritas dana ini akan digunakan untuk pengembangan proyek-proyek non-batubara. Pada semester pertama, INDI telah merealisasikan capex sebesar 47,7 juta dolar Amerika. Dari jumlah ini, 77% dialokasikan untuk pengembangan bisnis non-batubara. Langkah ini menegaskan komitmen INDI dalam mendiversifikasi portofolionya dan mengurangi ketergantungan pada sektor batubara. Meskipun menghadapi tantangan besar di sektor batubara, INDI tetap yakin bahwa strategi diversifikasi yang mereka lakukan akan menjadi penopang utama kinerja mereka di masa depan. Dengan fokus pada pengelolaan beban dan menjaga likuiditas, INDI siap menghadapi tantangan di semester kedua 2024. Kami percaya bahwa prospek kinerja INDI pada semester kedua ini cukup menjanjikan. Upaya mereka dalam mendiversifikasi bisnis menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar. Tetap bersama kami untuk terus mengikuti perkembangan strategi bisnis INDI dan bagaimana mereka terus beradaptasi di tengah perubahan industri yang dinamis ini. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Indica Energy saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, ada fakta menarik yang perlu sobat ketahui. Di balik tantangan yang dihadapi INDI pada semester pertama 2024, ternyata ada pertumbuhan yang tidak terduga pada sisi aset mereka. Ya, meskipun pendapatan dan laba bersih mengalami penurunan,
nilai aset Indi justru bertambah sebesar 19,3 juta dolar Amerika. Ini adalah tanda bahwa perusahaan ini masih memiliki kekuatan finansial yang solid, dengan total aset mencapai 3,13 miliar dolar Amerika pada Juni 2024, dibandingkan dengan 3,11 miliar dolar Amerika pada Desember 2023. Bagaimana bisa nilai aset ini bertambah? Pertumbuhan ini bisa menjadi indikasi bahwa Indi terus melakukan investasi strategis, bahkan di tengah kondisi pasar yang menantang. Aset-aset baru yang mereka miliki bisa saja berasal dari proyek-proyek diversifikasi yang sedang mereka kembangkan, seperti di sektor kendaraan listrik atau energi terbarukan. Apakah ini pertanda bahwa langkah diversifikasi Indi mulai membuahkan hasil? Namun, di sisi lain, kita juga perlu melihat bahwa ekuitas Indi mengalami sedikit penurunan. Pada Juni 2024, ekuitas mereka tercatat sebesar 1,36 miliar dolar Amerika, sedikit turun dari 1,37 miliar dolar Amerika pada Desember 2023. Penurunan ini, meskipun tidak signifikan, menimbulkan pertanyaan. Apakah ini dampak dari investasi besar-besaran yang dilakukan Indi di sektor non-batubara? Atau ada faktor lain yang berperan? Peningkatan aset dan penurunan ekuitas ini seolah menciptakan dinamika yang penuh teka-teki. Mungkin, langkah-langkah strategis yang diambil Indi saat ini sedang memasuki fase yang sangat krusial, di mana risiko dan potensi keuntungan berada dalam keseimbangan yang tipis. Apakah Indi berhasil menjaga keseimbangan ini di paruh kedua 2024? Atau justru akan ada kejutan lain yang akan mengubah peta persaingan industri energi di Indonesia? Satu hal yang pasti, pergerakan keuangan Indi di semester kedua 2024 akan menjadi sorotan banyak pihak. Bagaimana mereka akan memanfaatkan peningkatan aset ini? Apakah ekuitas yang menurun akan menjadi hambatan? Atau justru peluang untuk memperkuat posisi mereka di sektor energi yang sedang berkembang pesat? Tidak hanya aset dan ekuitas yang menarik perhatian, tapi ada satu lagi fakta penting yang perlu kita cermati, penurunan liabilitas Indi secara signifikan. Pada Juni 2024, liabilitas perusahaan ini menyusut dari 982 juta dolar Amerika di Desember 2023 menjadi hanya 613 juta dolar Amerika. Apa yang terjadi di balik layar? Mengapa beban kewajiban perusahaan ini tiba-tiba berkurang drastis? Apakah ini pertanda bahwa Indi telah berhasil melakukan restrukturisasi yang cerdik untuk menjaga kestabilan keuangan mereka? Penurunan liabilitas sebesar hampir 40% ini bisa menjadi langkah strategis Indi dalam mengurangi beban utang dan meningkatkan fleksibilitas keuangan. Dengan liabilitas yang lebih ringan, perusahaan memiliki lebih banyak ruang untuk berinvestasi di sektor-sektor yang sedang mereka kembangkan. Tapi di sisi lain, ini juga mengundang pertanyaan, bagaimana strategi ini akan berdampak pada arus kas dan likuiditas Indi ke depannya? Namun, tidak bisa dipungkiri, semester pertama 2024 adalah periode yang penuh tantangan bagi Indi, terutama dalam hal pendapatan. Mereka mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 28,4%, dari 1,6 miliar dolar Amerika di semester pertama 2023 menjadi hanya 1,1 miliar dolar Amerika di 2024. Apakah ini merupakan efek langsung dari melemahnya pasar batu bara? Ataukah ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja pendapatan mereka? Penurunan pendapatan ini tentu menjadi perhatian utama, terutama ketika kita melihat betapa besarnya dampak fluktuasi harga komoditas terhadap perusahaan energi seperti Indi. Namun, di balik tantangan ini, mungkin ada peluang tersembunyi. Dengan liabilitas yang telah berkurang drastis, apakah Indi sedang mempersiapkan langkah besar berikutnya untuk mengimbangi penurunan pendapatan ini? Apakah diversifikasi ke sektor non-batubara akan mampu menjadi penyelamat di tengah penurunan pasar? Satu hal yang pasti, keputusan-keputusan strategis Indi dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan arah perjalanan mereka. Dengan liabilitas yang lebih ringan, perusahaan memiliki potensi untuk mengambil langkah-langkah berani yang mungkin tidak bisa mereka lakukan sebelumnya. Apakah kita akan melihat pergerakan besar dari Indi di semester kedua 2024? Namun, penurunan liabilitas bukan satu-satunya perubahan signifikan yang terjadi pada laporan keuangan Indi. Ada hal lain yang patut kita soroti, pengurangan beban kontrak dan penjualan. Pada semester pertama 2024, beban ini menyusut dari 1,3 miliar dolar Amerika menjadi 997 juta dolar Amerika.
Penurunan ini menunjukkan adanya upaya keras dari Indi untuk menekan biaya operasional mereka di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan. Tapi, apa yang mendorong penurunan beban ini? Apakah Indi telah menemukan cara baru yang lebih efisien untuk menjalankan operasinya? Meski penurunan beban kontrak dan penjualan ini seolah memberikan sedikit ruang bernapas bagi perusahaan, kita juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap laba bruto mereka. Di satu sisi, pengurangan beban ini tampaknya positif, tetapi di sisi lain, laba bruto Indi justru mengalami penurunan yang cukup tajam. Dari 349 juta dolar Amerika di semester pertama 2023, laba bruto mereka merosot menjadi 199 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Penurunan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana strategi Indi untuk memulihkan margin keuntungan mereka? Mengapa laba bruto bisa turun secara signifikan meskipun beban sudah ditekan? Ini adalah pertanyaan yang menggelitik banyak pihak. Apakah penurunan laba ini akibat dari turunnya harga jual batu bara yang mempengaruhi pendapatan keseluruhan? Ataukah ada faktor lain yang turut berperan dalam menurunkan margin keuntungan Indi? Satu hal yang pasti, tantangan yang dihadapi Indi tidaklah sederhana, dan langkah-langkah strategis yang mereka ambil akan sangat menentukan apakah mereka bisa keluar dari tekanan ini dengan selamat. Penurunan laba bruto sebesar hampir 43% ini jelas merupakan sinyal bahwa perusahaan ini sedang menghadapi tekanan dari berbagai arah. Namun, bagaimana Indi merespons tekanan ini akan menjadi penentu nasib mereka di sisa tahun 2024. Apakah mereka memiliki strategi cadangan yang bisa memperbaiki kondisi ini? Ataukah diversifikasi yang mereka lakukan akan memberikan dampak positif yang mampu membalikkan keadaan? Dalam situasi seperti ini, setiap langkah yang diambil Indi harus dipikirkan dengan sangat hati-hati. Perusahaan ini telah menunjukkan kemampuan untuk menekan biaya, tetapi apakah itu cukup untuk mengatasi tantangan yang lebih besar terkait dengan penurunan pendapatan dan laba? Bisakah mereka menemukan solusi inovatif yang akan mengembalikan kinerja keuangan mereka ke jalur yang positif? Satu hal yang pasti, perjalanan Indi di semester kedua 2024 akan penuh dengan dinamika yang menarik untuk kita cermati. Dengan beban yang sudah berhasil ditekan, namun laba bruto yang menurun, apakah ini akan menjadi landasan bagi kebangkitan mereka? Ataukah kita akan melihat lebih banyak kejutan di bulan-bulan mendatang? Kami akan terus memantau dan mengabarkan setiap perkembangan penting, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Tidak hanya beban kontrak dan penjualan yang mengalami penurunan, namun Indi juga berhasil menekan beban umum dan administrasi mereka. Dari 137 juta dolar Amerika di semester pertama 2023, angka ini turun signifikan menjadi hanya 92 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya efisiensi yang dilakukan dalam berbagai aspek operasional. Tapi, bagaimana Indi bisa memangkas biaya administrasi ini tanpa mengorbankan kualitas operasional mereka? Apakah ini merupakan bagian dari strategi mereka untuk bertahan di tengah kondisi pasar yang menantang? Penurunan beban umum dan administrasi yang cukup drastis ini tentu mengundang pertanyaan lebih lanjut. Apakah pengurangan ini semata-mata hasil dari restrukturisasi internal? Ataukah ada inovasi lain yang memungkinkan Indi untuk mengoperasikan bisnisnya dengan lebih efisien? Langkah-langkah apa saja yang mereka ambil untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka? Selain pengurangan beban operasional, Indi juga mencatat penurunan dalam beban pajak penghasilan. Dari 51 juta dolar Amerika di semester pertama 2023, beban pajak ini turun menjadi 34 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Penurunan ini tentu memberikan ruang bagi perusahaan untuk menjaga likuiditasnya di tengah penurunan pendapatan. Namun, apa yang menyebabkan penurunan beban pajak ini? Apakah ada kebijakan baru atau strategi perpajakan yang diterapkan oleh Indi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka? Penurunan beban pajak penghasilan ini mungkin merupakan langkah yang diambil Indi untuk menjaga agar beban finansial mereka tetap terkendali. Namun, di balik penurunan ini, kita harus bertanya-tanya, bagaimana strategi perpajakan ini akan berdampak pada jangka panjang? Apakah ini akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi perusahaan? Ataukah hanya sekadar solusi sementara di tengah situasi yang menantang? Dengan beban umum, administrasi, dan pajak yang berhasil ditekan,
Indie tampaknya telah berusaha keras untuk menjaga stabilitas keuangan mereka. Tapi, apakah pengurangan ini cukup untuk mengimbangi penurunan pendapatan dan laba bruto yang telah mereka alami? Bisakah strategi efisiensi ini menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan? Ataukah kita akan melihat tantangan lebih lanjut yang harus dihadapi perusahaan ini? Perjalanan Indie di paruh kedua tahun 2024 masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, setiap langkah yang mereka ambil akan diawasi dengan seksama oleh para pelaku pasar. Apakah efisiensi yang telah mereka capai akan memberikan dampak positif yang signifikan? Ataukah ada rintangan baru yang harus mereka hadapi di sepanjang perjalanan ini? Namun, di balik segala upaya efisiensi yang telah dilakukan, satu angka yang mencuri perhatian adalah penurunan tajam pada laba periode berjalan. Dari 108 juta dolar Amerika di semester pertama 2023, laba tersebut terjun bebas menjadi hanya 34 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Angka ini jelas menandakan bahwa tantangan yang dihadapi Indie lebih besar dari sekadar pengurangan biaya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah penurunan ini mencerminkan dampak mendalam dari kondisi pasar yang tidak menentu? Ataukah ada faktor lain yang belum terungkap? Angka 34 juta dolar Amerika ini mungkin terdengar besar. Namun ketika kita melihat konteksnya, penurunan hampir 70% dari tahun sebelumnya, ini adalah sinyal yang mengkhawatirkan. Apa yang menyebabkan laba ini menyusut sedemikian drastis? Apakah diversifikasi bisnis yang dilakukan Indie belum cukup memberikan kontribusi yang signifikan? Ataukah masih ada elemen risiko yang tidak terduga yang memengaruhi kinerja keuangan mereka? Dan yang lebih mengejutkan, ketika kita menyoroti metrik yang lebih mendalam, net profit margin Indie pada kuartal pertama 2024 hanya mencapai 1,7%. Angka ini menunjukkan betapa tipisnya margin keuntungan yang berhasil dipertahankan oleh perusahaan. Dengan margin yang sekecil ini, tantangan yang dihadapi Indie dalam menjaga profitabilitas tampaknya semakin berat. Tapi, apa yang sebenarnya mendorong margin keuntungan ini turun begitu drastis? Apakah ini berarti strategi yang diambil belum optimal? Ataukah ada faktor eksternal yang tak terduga yang turut memengaruhi? Net profit margin sebesar 1,7% ini bisa menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjaga profitabilitas di tengah fluktuasi harga komoditas dan persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan margin yang begitu kecil, setiap perubahan kecil dalam operasi atau biaya bisa berdampak besar pada laba akhir. Namun, apakah ini akan memicu Indie untuk melakukan langkah-langkah strategis yang lebih berani di paruh kedua tahun 2024? Apakah ada peluang yang bisa mereka manfaatkan untuk memperbaiki margin ini? Penurunan laba dan margin keuntungan yang rendah ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan Indie. Apakah strategi diversifikasi yang mereka lakukan akan mampu mengubah situasi ini? Atau, apakah kita akan melihat pergeseran lebih lanjut dalam fokus bisnis mereka? Satu hal yang pasti, langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh Indie akan sangat menentukan nasib mereka di pasar yang penuh tantangan ini. Dengan situasi keuangan yang penuh dengan ketidakpastian, para investor dan pelaku pasar akan terus mengawasi setiap perkembangan yang terjadi. Apakah Indie akan mampu bangkit dari tekanan ini dan kembali menunjukkan kekuatan mereka? Atau, apakah mereka akan menghadapi lebih banyak rintangan di sepanjang jalan? Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan analisis terbaru dan mendalam tentang perjalanan Indica Energy di sisa tahun 2024 ini. Namun, meskipun laba dan margin keuntungan menunjukkan penurunan, ada satu metrik lain yang tidak kalah penting, Return on Assets. Berdasarkan data semester pertama 2024, ROA Indie tercatat hanya sebesar 1,3%. Angka ini menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan ROA yang rendah seperti ini, pertanyaannya adalah, apakah aset-aset yang dimiliki oleh Indie telah dimaksimalkan secara optimal? Atau, apakah mereka menghadapi tantangan dalam mengubah aset menjadi sumber pendapatan yang signifikan? Return on Assets sebesar 1,3% ini memang memberikan gambaran yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Indie. Di satu sisi, ini bisa menjadi indikasi bahwa strategi yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan dampak yang diharapkan. Di sisi lain, ini juga bisa mencerminkan kesulitan dalam mengelola aset-aset baru yang diperoleh.
Bagaimana Indi akan menangani tantangan ini? Apakah mereka memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset di paruh kedua tahun ini? Di tengah tekanan pada ROA, ada satu lagi indikator penting yang perlu kita cermati, Return on Equity. Berdasarkan data kuartal pertama 2024, ROE Indi hanya mencapai 3,4%. Ini adalah angka yang cukup rendah ketika kita berbicara tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE yang rendah ini mengisyaratkan bahwa Indi mungkin belum sepenuhnya memaksimalkan potensi ekuitas yang mereka miliki. Namun, apa yang sebenarnya menyebabkan ROE ini begitu rendah? Apakah ada faktor-faktor yang tersembunyi di balik angka ini? Return on equity sebesar 3,4% ini memberikan sinyal bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indi lebih dari sekadar fluktuasi pasar. Ini menandakan adanya masalah yang lebih dalam hal profitabilitas dan efektivitas penggunaan ekuitas. Tapi, apakah ini berarti strategi yang mereka pilih belum membuahkan hasil? Atau, apakah ini hanyalah langkah awal dari rencana jangka panjang yang akan memberikan hasil yang lebih baik di masa mendatang? Dengan ROA dan ROE yang sama-sama menunjukkan angka yang rendah, situasi keuangan Indi menjadi semakin kompleks. Namun, yang jelas, setiap keputusan yang mereka ambil sekarang akan sangat menentukan nasib mereka di masa depan. Apakah mereka akan berhasil mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efisiensi serta profitabilitas mereka? Atau, apakah mereka akan terus berjuang di tengah tekanan yang ada? Selain ROA dan ROE, ada dua indikator keuangan lainnya yang memberikan pandangan lebih dalam tentang kondisi kesehatan keuangan Indi, Debt to Equity Ratio dan Current Ratio. Pertama, mari kita lihat DER yang saat ini berada di angka 145,2%. Ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Ketika DER berada di atas 100%, itu berarti perusahaan memiliki lebih banyak utang daripada ekuitas. Dan dalam kasus Indi, rasio ini mengindikasikan bahwa utang mereka sangat signifikan. Namun, apa arti yang sebenarnya dari DER sebesar 145,2% bagi Indi? Apakah ini tanda bahwa perusahaan berada dalam posisi yang riskan? Ataukah ini bagian dari strategi mereka untuk memanfaatkan utang sebagai alat untuk mendanai ekspansi dan diversifikasi? Tingkat utang yang tinggi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, itu memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat. Namun di sisi lain, itu juga meningkatkan risiko, terutama jika pendapatan tidak cukup untuk menutupi pembayaran bunga dan kewajiban lainnya. Kemudian, ada current ratio yang saat ini berada di angka 239,6%. Rasio ini menunjukkan kemampuan Indi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang mereka miliki. Current ratio yang lebih tinggi dari 100% biasanya dianggap sehat, karena itu berarti perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. Namun, rasio yang terlalu tinggi juga bisa menandakan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang tidak digunakan secara efisien. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan dari current ratio sebesar 239,6%? Apakah ini menunjukkan bahwa Indi memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi tantangan keuangan yang mungkin muncul? Atau, apakah ini menandakan bahwa mereka memiliki aset yang seharusnya diinvestasikan lebih agresif untuk mendukung pertumbuhan? Apakah strategi konservatif ini tepat untuk menghadapi tantangan di paruh kedua 2024? Atau, apakah mereka harus lebih berani dalam mengalokasikan sumber daya untuk meraih peluang yang lebih besar? Dengan debt to equity ratio yang tinggi dan current ratio yang juga cukup besar, Indi berada di persimpangan jalan yang menentukan. Bagaimana mereka akan mengelola utang yang signifikan sambil memastikan likuiditas yang cukup? Apakah mereka akan mengubah strategi mereka di paruh kedua tahun ini? Atau, apakah mereka percaya bahwa strategi yang mereka jalankan saat ini akan membawa mereka menuju stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang? Setiap langkah yang diambil Indi dalam mengelola utang dan likuiditasnya akan menjadi penentu keberhasilan mereka di masa mendatang. Apakah mereka akan mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan dan risiko? Atau, apakah mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar di tengah tekanan pasar yang semakin ketat? Berbicara tentang kekuatan finansial,
Salah satu indikator yang paling mencerminkan stabilitas dan kemampuan bertahan perusahaan adalah arus kas. Pada semester pertama 2024, Indi berhasil menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional sebesar 30,6 juta dolar. Angka ini menjadi cerminan bagaimana perusahaan mampu menjaga likuiditasnya meskipun menghadapi tantangan berat di tengah fluktuasi pasar yang tidak menentu. Namun, apa sebenarnya yang bisa kita baca dari arus kas operasional sebesar 30,6 juta dolar ini? Apakah ini menunjukkan bahwa Indi memiliki manajemen keuangan yang solid, mampu menjaga kelancaran operasional tanpa harus tergantung terlalu banyak pada pembiayaan eksternal? Atau, apakah angka ini juga menjadi tanda bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran mereka agar tetap berada di jalur yang aman? Lalu, mari kita lihat gambaran besar arus kas Indi hingga akhir Juni 2024. Dalam rentang waktu tersebut, total nilai arus kas perusahaan mengalami peningkatan signifikan sebesar 198,6 juta dolar. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan stabilitas keuangan, tetapi juga memberikan gambaran bahwa Indi mampu mempertahankan posisi kas yang kuat di tengah tekanan bisnis dan penurunan kinerja di semester pertama. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, dari mana datangnya peningkatan signifikan ini? Apakah ini hasil dari strategi yang matang dalam mengelola likuiditas? Atau mungkin ada langkah-langkah tak terduga yang diambil Indi untuk memperkuat posisi kas mereka? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana mereka akan memanfaatkan arus kas yang kuat ini untuk mendukung ekspansi di semester kedua 2024? Di balik angka-angka ini, tersembunyi keputusan-keputusan penting yang telah dan akan diambil oleh manajemen Indi. Apakah mereka akan memilih untuk memperkuat cadangan kas sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian? Atau, akankah mereka berani mengambil langkah lebih agresif dengan memanfaatkan arus kas yang ada untuk mempercepat proyek-proyek baru dan peluang bisnis non-batubara? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi kunci bagi masa depan Indi. Peningkatan arus kas sebesar 198,6 juta dolar hingga akhir Juni 2024 memberikan Indi peluang emas. Namun, apakah mereka akan memanfaatkan peluang ini dengan bijak? Langkah apa yang akan diambil selanjutnya untuk memastikan arus kas yang kuat ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus tumbuh? Saat kita menelusuri neraca keuangan Indi, ada dua sumber pendapatan yang memancarkan sinyal positif di tengah tantangan yang dihadapi perusahaan. Salah satunya adalah pendapatan dari aktivitas investasi yang mencapai 153,4 juta dolar. Angka ini memberikan kilasan bahwa Indi tidak hanya berfokus pada operasional utama, tetapi juga melakukan diversifikasi investasi yang cerdas untuk memperkuat fondasi keuangan mereka. Namun, pendapatan sebesar 153,4 juta dolar dari aktivitas investasi ini bukan sekadar angka. Apa yang mendasari kesuksesan investasi ini? Apakah ini hasil dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik? Atau mungkin ada beberapa langkah strategis yang diambil oleh tim manajemen keuangan Indi? Dan bagaimana investasi ini berkontribusi terhadap stabilitas jangka panjang perusahaan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mulai terlintas di benak kita. Tak hanya dari sisi investasi, Indi juga memperoleh pendapatan sebesar 14,5 juta dolar dari aktivitas pendanaan. Pendapatan dari pendanaan ini menandakan bahwa Indi memiliki akses ke sumber pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan. Namun, apa yang membuat angka 14,5 juta dolar ini begitu penting? Bagaimana perusahaan mengelola dana ini untuk mendukung operasional mereka? Dan yang lebih menarik, apakah ini bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan di tengah gejolak pasar? Angka 14,5 juta dolar dari aktivitas pendanaan ini mungkin tampak kecil jika dibandingkan dengan pendapatan dari investasi, tetapi ini bisa menjadi petunjuk penting tentang bagaimana Indi merancang struktur keuangannya. Apakah mereka berfokus pada pendanaan jangka pendek yang cepat dan fleksibel? Atau mungkin ada strategi pendanaan jangka panjang yang lebih mendalam yang sedang diterapkan? Dan bagaimana semua ini sejalan dengan tujuan besar Indi untuk mendiversifikasi bisnis dan memperkuat kinerja? Dengan pendapatan investasi sebesar 153,4 juta dolar dan pendapatan pendanaan sebesar 14,5 juta dolar, Indi menunjukkan bahwa mereka memiliki berbagai alat dan strategi untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian. Namun, pertanyaan besar yang tersisa adalah bagaimana mereka akan memanfaatkan pendapatan ini?
Akankah dana ini dialokasikan untuk proyek-proyek baru yang ambisius? Atau justru akan digunakan untuk memperkuat struktur keuangan yang sudah ada? Dalam waktu dekat, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah strategis ini akan mempengaruhi perjalanan Indi di semester kedua 2024. Keputusan-keputusan ini bisa menjadi faktor penentu, apakah mereka akan berhasil mengatasi tantangan yang ada atau justru menemukan jalan baru menuju pertumbuhan yang lebih besar. Tetaplah bersama kami, karena cerita ini masih jauh dari selesai, dan langkah-langkah berikutnya bisa menjadi penentu masa depan Indi. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.